Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dari tanggal Gus dalam melakukan zikir. Ini yang saya alami sebelum saya mengenal dan melakukan zikir Sirul Asror. Ini memang sangat jauh perbedaannya. Tadi dalam melakukan dzikir Sirul Asror itu lebih tenang dan lebih damai itu. Namun dalam prosesnya, dalam perjalanannya itu ada hal-hal yang mungkin bisa mengganggu. Di antaranya ini bukannya riya ya. Setelah saya melakukan hal itu muncul di antaranya diri ini bisa menjadi dua. Kemudian karena kadang muncul kalau melihat orang itu wujud dohirnya itu lebur, akhirnya timbul wujud yang lain itu. Nah itu. Kemudian selanjutnya juga kemarin yang saya lakukan setelah melakukan baiat karomah, hari minggunya langsung puasa, kemudian minggu malam itu saya mengalami melihat cahaya di depan wajah saya. Kemudian hari kemarin itu saya baru melakukan 7 kali mendengar suara kucing cuma dari alam lain, sehingga membuat bulu roma ini merinding. Saya teruskan di angka ke 100 ke atas, saya merasakan ada udara dingin yang datang dari depan saya, kemudian merasuk ke dalam tubuh saya, yang mengakibatkan tubuh saya ini bergetar. Itu. Dan saya lanjutkan sampai selesai. Pertanyaannya, apakah hal-hal seperti itu termasuk halusinasi ataukah gangguan-gangguan dari bangsa jin? Terima kasih, matur suwun. Ketika saat jenengan ini menjalankan wirid apapun, termasuk ujung-ujungnya karomah kemarin, kok sampean dasari Sirul Asror, sama sekali tidak akan pernah bisa disentuh oleh hal-hal negatif. Apakah itu halusinasi, apakah jin? Gak bisa. Karena apa? Fungsi daripada Sirul Asror, kalau sudah jenengan pahami dan jenengan terapkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit, Gusti Allah akan menetapkan iman dalam hati jenengan, bahwasanya segala apapun yang muncul dan timbul itu sang penggerak. Jenengan iki nyawang sang penggeraknya, yaitu Allah. Boleh saya cerita iki bulian, apa yang terjadi, pengalaman pada diri teman-teman atau diri saya sendiri terkait wirid hal itu, Pak. Memang di situ Allah menyiapkan bantuannya itu berjumlah sekian yang berupa malaikah. Jikalau jenengan nyawang menyang Allah itu enggak keliru, itu enggak akan, malaikat itu tidak akan bisa menghalangi hatimu untuk memandang Allah.
Akhirnya ini gak bahaya. Lah, datangnya mereka yang Allah datangkan berbagai macam cara Allah. Kadang-kadang tidak berupa angin yang masuk di dalam jenengan. Kadang-kadang jenengan ini seakan-akan di tengah-tengah rel sepur nih loh. Padahal nggak ada rel. Di depan sampean sudah kelihatan tot. Sampai nek akal sing sampean gowo wis siapapun mesti mencolot. Gak katik gak. Tergantung Allah nanti mendatangkan berupa apa. Kulo kan dhisik wis pesen ojo katik melayu awak mulang to. Ojo katik melayu lari jikalau hal itu Allah datangkan. Itu tidak akan pernah lari jenengan iki manakala sirul asrore melaku, karena fungsinya kan nyawang Allah menetapkan semua yang berperan, yang menggerakkan siapapun itu hanyalah Allah. Dan tidak menyalahkan, mohon maaf, makhluke nggak menyalahkan. Bah rupa sepur, bah rupa tronton, wis terserah Gusti Allah oleh membikin lakon iku bagaimana. Walaupun jenengan boten lari lho, kok lak nek wis palak ya wis, walah nggak ada di tengah rel gitu nantinya. Jadi itu bukan halusinasi Pak, itu salah satu cara Allah untuk menghadirkan makhluknya terhadap diri jenengan. Tinggal jenengan iki nyawang sesuatu atau melihat yang menguasai sesuatu itu. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Basuki saking Kuangen, Lerek Tanglet. Kula nate mimpi huruf nun niku kok dados 11. Manane napa? Nun niku dados 11. Dados 11. Nggih. Huruf nun niku ta? Oh, ngoten. Pun nyuwun sewu, setiap huruf hijaiyah Pak itu punya makna masing-masing. Mulai dari alif sampai ya, semuanya itu ada makna di mata Allah tersendiri. Lah nyuwun sewu, ini nanti akan kami bahas ketika saat saya menggelar Al-Quranul Qadim. Bukannya saya tidak mau menjelaskan, enggak. Ini pasti akan ku gelar isi daripada Al-Quranul Qadim, bukan Al-Quranul Karim. Oke, sedikit mawon. Nun jenengan diweruhi Allah tamsil atau gambaran bahwasanya nun itu terpecah menjadi 11. Apa artinya ini semuanya? Nun ini Pak ono kaitane dengan Allah memanggil kita. Allah memanggil kita. Kita dipanggil Allah, disapa Allah berbagai macam cara. Jenengan wetenge luwe iku cara Allah manggil. Tondo perut lapar itu panggilan Allah disuruh makan. Tinggal pertanyaannya, waktu makan itu ati eling Gusti Allah apa ndak? Salat adzan itu cara Allah manggil.
supaya jenengan iku eling nang Gusti. Bahasa syariat nek wis adane teko yo salat to. Lah ngoten nggih. Wis bahasa syariat. Tapi berkali-kali Allah manggil wa aktsaruhum la yastami'un, mereka kebanyakan kupingi kopoken, enggak mendengarkan kalau itu panggilan Allah untuk menyembah. Sampai diulang-ulang berapa tadi? 11 kali. 11 kali. Maka jenengan iku dulu nek ditimbali wong tua ambek konco jelas beda. Nek wong tua nun, lah ngoten nggih. Dalem, lah ngoten nggih. Nek ditimbali konco apa? Jawabane heh, lah ngoten nggih. Beda, Pak. Maka de wong Jawa biyen ngurai koyok ngunu apa gak bak kok ngomong son nun kok gak bak ngono ya apa iku duweni pengerten alusa kuwi nek dipanggil wong tuwa. Hadis ngomong tentang birrul walidain atau Qur'ane kuwi ngomong ojo volumene di atas volumene wong tuwa. Ojo saalimo kaya apa dirimu, ojo sampak volume omongan iku di atas volumene wong tuwa. Ngene iki ana sing takon. Lah nek wong tuaku budhek. Gitu. Nek gak digetno gak krungu apakah ini masuk larangan? Nyun sewu kabeh niku wonten istisna, Pak. Dikecualikan. Umat Islam seluruhnya yang akil balik wajib sholat. Ono sing gak wajib. Wong turu, gendeng, gitu. Bepergian gak wajib sholat dalam waktunya, sakit kan dikecualikan. Kecuali lah nek kalau dikecualikan istisnakan iki gak kena dibahas, Pak. Maklum ngoten lho, maklum. Lah berhubung wong tuane budhek ya, Pak, ya gak apa-apa jenengan iki bersuara yang keras. Tindakan, nah iki tindakan yang di atas tindakan orang tua alias gak sopan, gak nok toto kromone, gak boleh. Kita sebagai anak umpama mlaku sak mlaku ning ngarepe wong tua nyelonong ae kaya terenggiling, nggak boleh. Harus ono adab asore. Nang orang lain ae ada adab asor, orang tua harus lebih gitu loh. Niki nek ngomong bahas masalah syariat gitu loh. Jadi berbagai banyak Allah memanggil kita. Kita ngantuk itu panggilan Allah supaya kita tidur. Apapun itu bentuknya adalah panggilan Allah. Tergantung kita bicara nun atau ba, terserah jenengan. Nentang atau tidak monggo. Sami'na wa atokna atau sami'na wa asoina, tergantung jenengan bagaimana mekaten. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun ngapunten niki saking tumapel Jolo Tundo
ingkang badhe kula tangkletaken nggih menika wonten ayat wa id balaghatil khulquma. Tolong Pak Operator salon sing jero iki saged muni mboten? Agak dikerasno kula mboten jelas niki. Salon sing jero musala agak diangkat volumene ngaten. Monggo Pak, monggo. Wonten nyuwun dipun jelasaken wonten ayat Al-Qur'an ingkang napa niku ayatipun nggih menika wa id balaghatil ruhu al khulquma wa antum khina idzin tangzurun. Niku tangzurun ningali Allah napa ningali pripun nyuwun dipun jelasaken. Surat napa niku Pak? Surate Sube. Wa id balaghatir ruhu al khulquma wa antum khina idzin tangzurun. Nggih. Sak tatkalane tiyang ajenge pecah niku kados-kados saged ningali niku nyuwun dipun jelasaken ngoten nggih. Oh ngoten nggih. Sampun. Terus ingkang salajengipun nyuwun dijabaraken malih nggih pun senang sering jenengan sampaiaken nggih menika wonten ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus untuk mencapai khashi'un supados saged khusuk terus niku nuwun dijabaraken malih ngoten. Nggih, nggih. Sampun matur suwun kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama itu golongan-golongan ada dua ya. Golongan pertama surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang jenengan tanyakan yang nomor 2 tadi. Seseorang ketika saat di dunia itu rohaniahnya sudah bisa memandang sejatine urip, maka ketika saat dia itu meninggal dunia, yang menjemput itu bukan malaikat Israel tetapi langsung Allah sendiri. Sebab apa? Sebab di dalam dirinya itu makhluk itu sudah fana. Syarat untuk bisa memandang sejatine urip ilahukum ilahu wahid, si hamba ini ruh harus lebur, ruh harus fana. Sebab hakikate syahadat tunggal iku yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya esa, pelakunya tunggal. Artinya ketika jenengan ini sudah masuk di dalam alam musyahadah, alam kemakrifatan, sebelumnya itu pasti terjadi alam kefanaan. Artinya rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud itu sudah tidak wujud, sifatnya menjadi adam alias tidak wujud. Tak kandani tapi ojo kondo-kondo gak. Tak kandani ojo kondo. Allah sing maksud Allah bukan nama lo ya. Nur Muhammad, ruh,
insanul kamil. Tak kandhani ojo kondo antara Allah statusi kholik laisa kamislihi sayun mausufe sifat hidup Allah iki dengan Nur Muhammad wiji kang dumati sak jerone urip roh kang sak jerone jasad insanul kamil wujud kesempurnaan iki pelakunya iku tunggal ahad. Mengapa harus ganti-ganti nama? Sing gak paham ojo dipeksa. Ini bentuk innalillahi. Sekarang tugas kita wa inna ilaihi iso wa inna ilaihi rajiun, akhirnya mengatakan pelakunya tunggal. Sampeyan sebut apa? Ini syarate ono loro, isoke bersih tong-kotong. Satu, fal ya'mal amalan sholihan. Selalulah kau berkholwat yang tidak mengenal waktu dan tempat. Apa sih kholwat? Yakfur bitauhud wa yu'min billah. Tinggalkan wujud selain Allah dalam hati. Kalau itu sudah Anda tinggalkan, wa yu'min billah, yang wujud dalam hatimu cuman aku Allah. Kalau bicara iman, siapa yang menghilangkan iman pada selain Allah, wa yu'min billah, tentunya dia itu imannya hanya pada Allah. Sejatine Allah kang tunggal ahad. Tentunya iki prosesi mulai dzikir sirul asrar. Satu. Nomor dua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dikatakan kau nanti akan bisa wa inna ilaihi raji'un, bertemu Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah ada selain aku Allah ketika kau beraktivitas apapun. Pertanyaane gak gendeng nganggo. Tak jawab ya, sebab gendeng nang Allah iku wajib terjadi pada hamba yang sudah kefanaan pada selain Allah. Gendeng yang ku maksud iku Pak, bukan jenengan ngomel-ngomel dalan, bukan. Yang ku maksud gendeng iku hatimu tidak bisa lepas cintane terhadap Allah. Ilinge ati sampean gak iso pedot iki lho Pak. Bahkan kata Bill Brod, waktu makan ingat kamu, waktu apapun ingat kamu. Wes, cara seperti inilah Bapak Ibu, siapapun jenengan dikala waktu di dunia sudah sampai, maka ketika meninggal dia yang menjemput bukan
Israel sing jabut nyawa, tapi Gusti Allah sendiri. Karena makhluk terhadap dirinya sudah tidak ada, sehingga bertemu Allah sehingga kematian untuk bertemu Allah itu wajib, dan atau bertemu Allah wajib kematian. Ternyata yang dimaksud kematian ini bagi ahli syuhud secara hakikat kematian, ketiadaan selain Allah di dalam hati. Ibnu Athaillah dawuh, idfin mendemo sira kabeh, idfin mendemo sira wujudaka ing wujud irahe makhluk, pendemen rasa keakuan dirimu yang wujud. Di mana? Fi ardil khumuli, di dalam bumi khumul, yaitu bumi kefanaan. Carane bagaimana? Di dalam matan kitab hikam gak dijelaskan, sampai buka Syarai Hikam. Apa? Dimanakah cara untuk mengubur keakuan diri? Dijelaskan bidzikril siril asrar, hanya kelawan dzikir sirul asrar. Baru oh kita dzikir ini Pak disembunyikan sejak dulu. Yang ditampilkan itu dzikir jahri, dzikir siri. Lah sirul asrare disembunyikan. Ya iki menjadikan kita orang ngerti, akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya jadi wong sakti, wong karomah tok, ora iso ketemu Gusti Allah. Bon. Tapi bagi kelompok yang nomor 2, nyun sewu, yaitu kelompok ahli hijab, ketika di dunia dia mendustakan pertemuan terhadap Allah alias tidak mau bertemu Allah disebabkan ruh atau hati sukanya itu ketemu kesenangan kemewahan dunya. Mongko ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bagaimana? Nyun sewu, dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, masuk di alam kegel. Artinya apa Pak? Kita yang golongan ahli hijab sadare nek wis nyawa ning tenggorok ditutuno kebenaran dening Allah. Iki sing kok jaluk waktu ning dunya sudah saya ingatkan berkali-kali, tetapi kamu ingkar juga tidak mau bertemu aku. Lah disitulah yang namanya getun iku gak ono ngarep, mesti getun ono mburi. Makanya dikatakan qad khasira, sungguh betul-betul merugi, sengsaralah sopo alladzina wong akeh kadzabuna kang podo ndustaake sopo ladina biliko ilah kelawan ketemu nang Gusti. Oleh gak gelem ketemu kadung seneng ketemu kesenangan duniawi. Lah di situ nafsu pinter. Kak santri, kak kiai ini ya bodoh kebanyakan, tapi ada juga yang tidak. Lo ngono lho, empun diambil kabeh aja ngoten ta. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama, apakah roh yang melihat? Pertanyaannya gitu. Nyun sewu, bagi mereka yang kegolong ahli syuhud, rohnya sudah tiada.
berarti yang melihat Allah sendiri. Tapi bagi ahli hijab, iya, rohnya, roh karena belum fana, akhirnya yukhrijunahum minan nur ila dulumat, mereka akan dimasukkan terhadap alam yang gelap. Ya niku muncul makhluk jenenge Israil, sang pencabut nyawa. Le medekno Pak, jare wong Jawa diocok-ocok. Jari Bang Haji Roma Irama, lorone seperti sutra ditarik dari duri prek. Lah nek sing mati nih husnul khotimah seperti rambut ditarik dari tepung, lagune Bang Haji. Nek ning kitab koyok dene wedhus urip-uripan diseset kulite Pak, seret. Ambal kaping 99 lorone jarene. Mangkane kadang-kadang nek ngedusi ojo ket-ket engko lara nang ngono ya, kaya eruh ae. Oh dheweke ora sambat. Wis kari ndelok jenengan nyun sewu ditinggal bojo mati pisah lara apa gak? Adi sampean kegandol, nek jenengan kegandolan makhluk mesti abot lagi duwe anak siji, sorone awak dhewe puluhan tahun dirasakno berdua ya toh. Lah kok Allah misahno jenengan ambek garwa sampean, entah pisah hidup atau pisah mati, eling-eling Pak ya Allah. Karena hatinya awak dewi kegandolan makhluk berat Pak, ning atiku sumpek gelisah, apalagi pisai kita mengurai soro, kita apa namanya, kita berdua sakno lah ngoten nggih, terus mati, berat Pak, kegandolan masalahnya. Tapi jikalau tidak kegandolan beda Pak, ning ati gak loro, ning ati nek ana isine makhluk nggih mboten sakit, nggih mboten berat. Intine akhire jenengan kali kula sendika dawuh seperti itu. Tapi ku yo gak gampang. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, terus ngono ah. Mbah wis gak apal kula. Bersenang-senang kemudian soro dhisik kita biriyadati wal adhkar. Bagaimana kita disuruh riyadah prihatin, nggak boleh makan kalau tidak lapar, tidak boleh tidur kalau tidak ngantuk. Wal adhkar, hati disuruh menjaga zikir terus menerus pada Allah. Tapi nanti kalau sudah sampai pada tujuan mak peludit ngoten mawon, kecepek, ngerti kecepek nih. Ya wis sudah, lah sudah sampai pada tujuan, terus gimana lagi? Jadi terbayar sudah sorone wau dengan pertemuan dengan Allah. Wis nomor 2, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatim khusyun. Bagaimana caranya kita bisa khusyuk terus menerus? Nyun sewu Pak, kita itu diproses Allah, jatuh bangun aku mengajarmu, jatuh bangun. Nah, bagaimana kita amri supaya kita itu saged fokus
terus gak jatuh lah ngono nggih. Salat iku khusyuk terus. Nek sampean wis ngliwati proses musyahadatul fana wa kamil, bisa Pak jenengan ini durasi katakanlah salat satu waktu misalkan 5 menit gak putus sama sekali bisa. Kuncinya jawabannya tetap kita itu ada di surat Al-Ahzab ayat 41-42. Dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asilah. Terus gecoki sirul asor ketika sholat. Tapi jikalau kau jatuh, fasabbihuhu, sucikanlah bukratan wa asilah, baik siang maupun dikir itu terus kumandangke. Ngaten lah. Jadi Pak, yang menentukan musyahadatul fana kamil baqo atau makom mahfud maksum iku Allah sendiri. Kita hanya diperintahkan untuk dzikron katsiron. Urusan sing biji iku Gusti, urusan yang memindah iku hak prerogatif Allah. Kita hanya bisanya seperti kuning-kuning di sungai kentir. Udah ketabrak watu yo karepe, ditotol ikan yo karepe, pokoknya persis sampai kali kulit kuning-kuning hanyut di atas sungai. Ya wis, ada disitulah sifat kita sebagai makhluk aslinya. La haula wala quwata illa billah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Guson ingkang kula hormati ugi sedaya jamaah ngapunten. Saya analisa dalam apa yang disampaikan oleh Guson tadi bagi kita, semoga nanti manfaat juga bagi jamaah sedaya. Sejak awal bahwa mengingat untuk tingkatan-tingkatan kita ibadah, situ ada bahasa-bahasa yang dalam pengetahuan saya bahwa kita ini satu tubuh, terdiri dari tubuh, batin, ruh, dan sir. 4. Juga terdiri dari af'al, asma, sifat, dan dat. Maka dari itu yang kita tanyakan Gus tentang masalah di situ sekarang banyak bahwa kita ini bisa membedakan apa ibadah ritual, ibadah spiritual, dan ibadah supranatural. Ini terjadi semuanya, baik secara langsung dilakukan maupun tidak. Bagaimana kalau kita ini ibadahnya cuma ritual tok atau syariat tok? Apalagi tidak ngonangi apakah ini spiritual ataukah supernatural, ya, supaya kita ini tahu batas-batas mana ibadah kita ini sudah spiritual atau supernatural, atau betul-betul sudah di situ menemukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Gus, saya kira mohon dengan hormat pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bangunlah jiwamu dan juga bangunlah badanmu. Ini sebuah pesan yang tertera di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan ini juga mengambil dari maksud dalam Al-Quran. Raihlah apa yang Allah berikan padamu tentang ruhaniyah, dan juga janganlah kau tinggalkan bahagiamu di dunia. Dari pertanyaan apakah sudah cukup kita melakukan ibadah ritual aja tanpa yang lain? Nyun sewu, kalau sifatnya sistem ilmu itu bisa kita musyawarahkan, artinya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tapi kalau sudah ranahnya praktek, saya nggak berani untuk memenangkan satu menyalahkan yang lain. Enggak. Gini Pak, selama kita di dunia, kita bicara sistem dulu, kita ini tidak bisa tinggalkan hukum-hukum dunia. Contoh hukum dunia, ibadah di luar spiritual, nyun sewu, secara jasmani kita umat Islam nggak bisa tinggalkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam syariat, karena kita di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan duniawiyah di mata manusia, karena kita masih di dunia, nggak bisa lepas. Makan berarti kita nggak bisa lepas kerja. Udah, jasad tubuh ini butuh makan, butuh minum. Lah, sumbernya kita harus melakukan ibadah-ibadah di luar spiritual yang telah ditata di dalam hukum-hukum zahiriyah. Zakat, puasa, haji, susah untuk lepas. Wis, nyun sewu, berarti kita harus punya unggah-ungguh ing mungguh menungso, tur ya ing mungguh Gusti Allah. Yang banyak itu kan gini, kita menjaga hablum minan nas, unggah-ungguh di mata hukum manusia, tapi kita lupa hablum minallah, hubungan hati langsung pada Gusti Allah lewat spiritual. Niki kebanyakan itu kita lupa, bahkan tidak sama sekali tersentuh, tidak sama sekali. Makanya mengapa Allah katakan penghuni surga lebih sedikit daripada penghuni neraka. Tur mengapa surga terasa dingin sementara neraka terasa? Karena penghuninya terlalu banyak. Musola iki nek sing ngenggoni wong 100 ning jero, kipas yo sudah tidak ada. Betah nggak amen kira-kira? Nggak betah. Beda kalau dihuni orang 2 atau orang 3, betah, nggak panas, dingin, apalagi ada kipasnya.
Iki bahasa ayat secara tercipta, maksudnya di situ. Udah. Tapi jikalau sudah masuk ke ranah praktek laku, lah ini kami nggak berani untuk menyalahkan mereka, beliau-beliau yang hanya beribadah spiritual. Wis gak ngereken undang-undang hukum syar'i, sing penting atiku iku piye carane bisane eling terus ben detik nang Gusti Allah, mlebu kamar, mlebu gowo, mlebu alas, moh gembung wong pun kerja ya enggak. Mungkin ini ritual atau ibadah yang spiritual seperti ini, aku yakin para wali-wali Gusti Allah itu pernah melakukan. Ning guwa dhewe, ning kamar dhewe, tinggalkan seluruh hubungan dengan manusia, entah itu 40 hari, entah itu bertahun-tahun. Kalau nek ndelok film ceritane Raden Said iku sampak Sunan Bonang lali to niku, nek ndeleh murite topo nang pinggir kali film. Sampeyan ngerti ambek aku lak film. Contoh nggih, dulu-dulu memang seperti itu. Sebab ngeten Pak, ketika sampai menjaga hubungan dengan Allah langsung di tengah-tengah jasad iki ngurusi urusan dunya, iku luweh berat seperti ini katimbang jenengan iku jaga hubungan langsung pada Allah tanpa di tengah-tengah urusi urusan dunia. Iya, akhirnya tiga pilihan beliau, entah dengan waktu yang tidak ditentukan. Lah, saya pun tidak akan pernah menyalahkan, karena setiap diri manusia punya peran masing-masing, juga punya manusianya punya hak masing-masing. Nek ngomong peran, Gusti Allah merano si A dengan si B juga nggak sama. Sing A diperanno lewat dohire Islam, sing B Nasrani, sing C Hindu, Buddha, perane dohir, tapi ruhaniahnya keilahun wahid. Posisi yang seperti ini, jujur kami tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain, atau membenarkan satu dan menyalahkan yang lain, karena konteksnya saya melihat itu yang penting fi qulubihim, hati beliau kemana ruhaniahnya, hanya itu. Dan atau kita tidak menyentuh agama lain, agama Islam sendiri, hanya melakukan ritual spiritual secara rohaniah saja. Secara dohiriyah wis gak ngereken hukum-hukum urusan orang lain. Tapi nggih resiko niku wau, ajaramu sesat, wis gak bertuhan dan lain sebagainya, mesti gitu, sing gak paham. Tapi bagi saya gak berani saya menyalahkan, karena Allah memerankan si A dengan si B itu kadang juga gak sama, saenake Allah begitu. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam melakukan zikir sulur asror Gus, tanpa sengaja dari dalam tubuh keluar makhluk yang seperti kita, seperti yang melakukan. Itu pertama dua Gus, hitam dan putih. Selanjutnya merah dan abu-abu. Ada 4. Ketika ditekan setiap bekerja, setiap detik, setiap tarikan napas didikirkan dalam silur asror, dan hati didikirkan kepada Allah, maka muncul lagi menjadi 9 Gus. 10 dengan yang asli, 11 dengan yang membuat. Saya bingung Gus, sebenarnya ini apa? Yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan renungan kita memasuki dimensi, banyak dimensi yang dilalui sampai pada titik dimensi cahaya. Dalam ranah ini, cahaya yang hakiki itu yang seperti apa Gus? Terima kasih. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Kaifa khalikoyo opo iku yutasawwaru bisa ditutupi sapa Allah ayah jubahu tegese yento nutubihu ing Allah apa syai'un suci-wiji. Heta, apakah mungkin Allah iku bisa diwujudi Allah bisa ditutupi dengan sesuatu? Wahwa khali utawi Allah iku alladzi zat kang moho suci iku adharu nyoto wujude kulla syai'in ing saben-saben suci. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi makhluk-makhluk yang keluar tadi nggih? Sedangkan Allah itu nyoto di setiap sesuatu itu. Jawabannya tidak mungkin. Bagi siapa? Bagi jenengan yang hati jenengan iki nur makrifatnya sudah menyala. Tapi bagi hati kita yang nur makrifatnya belum menyala, maka yang tampak, yang nyata itu sesuatunya, kulla syai'innya. Kita akan bingung Pak, siapapun kita akan bingung. Keluarnya itu makhluk itu berupa cahaya merah dan cahaya-cahaya yang lain 4. Bahkan ketika saat kita dawamkan dzikir itu keluar malah 11. Baca gini, siapakah itu makhluk? Apa maksudnya? Itulah cara Allah untuk membersihkan hati jenengan yang ketutupan makhluk. Walaupun dah berupa cahaya,
Tapi jikalau jenengan ini sudah tidak melihat cahayanya, tetapi melihat sesuatu di dalam setiap cahaya atau makhluk, maka ini sudah dikatakan bersih. Ngene Pak, aku mangkat nulis sapa lali aku. Gini. Sering saya tulis, ruh, di dalam ruh itu ada nur makrifat, rasa atau iman, mohon maaf. Sebelum ke nur makrifat itu kita akan bertemu adalah ihsan atau imanul haq, disebut ihsan atau rasa. Di dalam rasa iku ana cahaya atau nur makrifat. Cahaya, di dalam cahaya iku ana Allah atau urip sejati. Ini pertemuannya. Ketika ruh sudah paham tentang masalah rasa dan itu terus dilakukan, maka otomatis rasa akan menimbulkan cahaya nur makrifat di dalam, di luar, di kiri kanan, atas bawahnya. Nur makrifat itu ada wujudnya Allah. Sehingga ketika saat detik-detik dintaktung wujud nyatane urip, maka leburlah semuanya. Sing nyoto cuman urip kang sejati atau Allah. Akhirnya dijawab dalam surat Toha, innani sak temeni ingsun, ana yong ingsun iku Allahu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku dengan cara akimisolah, tegakkanlah solat lidzikri, semata-mata eling nang aku. Sebutan Allah nggak ada, sebutan roh ya nggak ada, sebutan apapun juga nggak ada, tinggal sebutan ingsun, aku. Inilah yang dimaksud Sesiti Jenar, yo aku iki sejatine Allah, bukan Allah makhluk. Lho ngaten niki. Wong Allah nama sudah enggak ada kok yang disebut anta, apalagi makhluk lebur pun semuanya enggak ada, begitu. Nggih, lanjut. Jadi kesimpulannya, apa yang Allah bersihkan tadi, itulah proses Allah itu mengeluarkan makhluk-makhluk sehingga ditampilkan terhadap jenengan. Iku cara Allah membersihkan, mengoperasi hati kita dari penyakitnya hati. Mekaten tasik wonten Ibu, ada Bu? Cukup nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, baik keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.